Pagi ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji satu tema, batu yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu itu ada yang disebut batu beku, itu dari mahma, ada batu sedimen, ada juga batu metamorfosa, yang asalnya bukan batu menjadi batu. Itu semuanya tidak lepas daripada kuasa Allah. Di antaranya pertama untuk memperlihatkan kepada kita bukti keesaan dan kekuasaannya. Yang kedua untuk dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran. Dari mulai batu yang biasa sampai batu yang paling keras, semuanya takut kepada Allah. Sampai ada batu yang menangis dengan mengeluarkan air, saking takutnya kepada Allah. Jadi walaupun keras, tapi ternyata lembut. Beda dengan manusia. Itu lembut tapi kadangkala keras, kadangkala kasar. Dan itu semuanya muaranya dari hati. Jadi ada hati sekeras batu, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, batu yang difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah batu bahan bakar api neraka, khusus untuk orang kafir yang meragukan Al-Quran. Jadi kafir itu ada kafir takdzib, mendustakan. Ada juga kafir syak, meragukan. Ada juga kafir yang disebut kufur nikmat. Macam-macam itu kufur itu. Nah, ini ada batu yang disediakan khusus sebagai bahan bakar untuk membakar orang kafir yang meragukan kebenaran Al-Quran. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat apa? Surat Al-Baqarah, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ilam taf'alu, maka jika kamu tidak bisa melakukan membuat yang semisal Al-Quran, walan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah melakukannya. Jadi ada lam, ada lan. Kalau lam itu tidak, tapi kalau lan tidak akan pernah sama sekali. Taf'alu, membuat yang semisal Al-Quran. Nah, kalau tidak bisa fatakunar, maka takutlah kamu akan api neraka. Jadi neraka itu bahasa Sakerta, bahasa Al-Qurannya nar, bahasa Indonesianya api. Jadi Allah mengazab manusia di akhirat kelak itu adalah ditempatkan di sebuah tempat yang di dalamnya adalah api, yang disebut nar. Kita mengenal menara, menara itu dari kata manar. Manar itu tempat api. Jadi tempat yang dibuat oleh Majusi untuk menyimpan api, api yang disembah. Tapi kemudian dijadikan salah satu ciri khas masjid. Jadi ada menaranya nggak? Ada menaranya nggak? Nggak ada ya. Jadi manaro itu dari Majusi. Kalau kubah itu dari Romawi, dari orang Kristen. Jadi kubahnya dari Kristen, menaranya dari mana? Kalau bedugnya dari mana bedugnya tuh? Dulu ciri khas masjid itu ada kubahnya,
ada menaranya, ada bedugnya. Ya. Fatakunar, maka takutlah kamu kepada neraka. Ya. Takut itu rukun ibadah. Ibadah kalau tidak ada rasa takut ketika melakukannya, ibadah itu tidak sah. Di antaranya kita beribadah itu karena takut neraka. Karena takut neraka itu diperintahkan oleh Allah. Fatakunar, ya. Maka takutlah kamu kepada neraka. Bahkan secara khusus dalam surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kita takut kepada neraka, pertama jaga diri kita jangan sampai masuk neraka. Yang kedua jaga keluarga kita, jangan sampai masuk neraka. Karena ada beda ya, antara neraka dan surga. Kalau surga itu ya itu berkumpul kembali bersama keluarga, bersama suami, bersama istri, bersama anak, bersama cucu, bersama keluarga. Jadi semua yang soleh kumpul di sorga. Ya. Jadi mati itu sejatinya perpisahan sementara. Ya. Nunggu itu di alam kubur. Nanti dipertemukan kembali di sorga. Ya. Dalam keadaan gembira, bahagia. Sedangkan neraka sendirian. Ya. Jadi jangankan istri, jangankan anak, jangankan suami, jangankan orang tua, mertua, menantu, teman setia pun tidak ada. Sendiri betul-betul. Apalagi dimasukkan ke sebuah tempat yang bernama sijin, kawan ya. Sijin itu penjara yang ada di neraka, tempatnya kecil banget. Tapi kalau dimasukkan ke sana, ya karena siksaannya yang luar biasa, minta segera dimatikan. Minta segera dibinasakan. Ya, tapi Allah mengingatkan kalau sudah masuk ke tempat itu mati dan binasanya itu pasti, tapi bukan sekali, berkali-kali. Ya. Jadi fattakunar allati waquduhan nas. Maka kamu harus takut kepada neraka yang alat untuk menyalakannya itu pertama annasu manusia. Yang kedua wal hijaroh. Apa hijaroh itu? Batu. Ya. Ada yang mengatakan batunya itu batu kibrit ya. Kibrit itu batu bara. Nah batu bara itu termasuk batu metamorfosa. Asalnya bukan batu ya. Asalnya tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang mati lapuk kemudian terkubur di dalam bumi, dan bumi itu bisa mempunyai sifat menjepit. Ya, menjepitnya itu sangat keras sekali. Tekanan menjepitnya sangat keras sekali. Sampai pepohonan yang sudah lapuk itu jadi batu, dan ketika dibakar nyala enggak tuh? Nyala, namanya batu bara, kibrit itu, ya. Ya. Ada yang mengatakan kibrit itu belerang. Ya, belerang itu batu dari gunung ya. Warnanya putih ya, warnanya putih, ya, atau agak kekuning-kuningan, baunya menyengat, ya. Baunya menyengat. Ya. Kemarin dijelaskan tentang sifat batu neraka. Sifat batu neraka itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ibu pernah ya jalan-jalan ke Gunung Merapi ya? Belum. Ya. Nah, itu baunya bau khas bu, bau khas bu. Iya, belerang itu bu. Ya. Dan belerang itu bisa menyala. Ya. Dulu waktu saya kecil itu kalau bulan Ramadan tuh bikin dari bambu bu, kemudian dilubangin, kemudian dimasukin, kemudian dikasih air, kemudian dinyalain, meledak bu. Wah, ya karbit ada karbit ya. Itu tadi kibrit, beda dikit ya. Kalau orang Sunda nyebutnya karbit. Tapi kalau orang Arab kibrit, ya, diterjemahkannya menjadi batu belerang, ya. Dan itu, ya,
dikhususkan untuk apa? Untuk orang kafir yang meragukan Al-Quran. Nah, ayat sebelumnya kan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Ya, kalau tidak bisa fatakunar allati waqaduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sudah Allah siapkan. Jadi bukan hanya surga saja, neraka itu sudah ada, Bu. Ya. Jadi katanya kalau kita meriang, panas dingin, ya, demam, itu pengaruh daripada panas neraka. Ya. Jauh saja bikin meriang, apalagi dekat, Bu. Ya, ya, jauh saja bikin meriang, ya, apalagi dekat. Ya. Demikian pula ketika suhu panas, ya, ya, Rasul menyuruh supaya mendinginkannya itu dengan sholat. Ya, dengan sholat, ya. Karena itu bagian daripada tiupan neraka. Bahkan ke alam kubur aja sampai, Bu. Alam kubur itu ada yang wujudnya adalah salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ya, ada juga salah satu taman dari taman-taman surga. Jadi kuburan itu ada yang di atas makin adem, Bu. Makin sejuk, makin indah. Tapi ada yang di bawah makin panas, ya. Makin gerah, makin nggak betah, Bu. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, demikian pula dengan orang musyrik, Bu. Orang musyrik dan berhala yang disembahnya, ya, berhala yang terbuat dari batu, itu akan dijadikan kayu bakar api neraka jahanam. Ya. Jadi bukan hanya dengan batu biasa, tapi dengan batu yang dijadikan bahan untuk berhala itu juga dibakar di dalam neraka untuk menambah panasnya api neraka, untuk menambah, ya, siksa orang yang ada di dalam neraka. Ya. Karena berhala itu walaupun dibakar sakit nggak, Bu? Dari batu, ya, benda mati, ya, nggak sakit. Yang sakit itu adalah yang menyembahnya, karena di samping batu ditambah berhala dibakar, ya. Apalagi ada berhala yang tiap tahun itu dicuci, Bu, dimandiin, Bu. Ya, itu yang warnanya itu kuning, ya, Bu, ya. Kuning itu. Kalau Imlek apa tuh, Bu? Iya, dicuci. Dan yang mencucinya mungkin ada orang Islam juga, ya, Bu, ya. Iya. Oh, gede banget, Bu, itu gede. Coba kalau dibakar itu, Bu. Kira-kira batu dibakar itu dari apa, Bu, terbuatnya, Bu? Nah, dari kuningan dibakar. Terus orang yang menyembahnya dicemplungin ke sana, Bu. Ya. Ini nambah siksaan. Jadi kalau berhala yang disembahnya nggak sakit walaupun dibakar, Bu. Yang sakit itu yang menyembahnya, menambah sakit, ya. Nah, ini jelaskan, Bu, bahwa orang musyrik itu nanti dibakar di nerakanya itu bukan hanya dengan batu saja, tapi juga dengan berhala yang disembahnya. Di antaranya berhala yang terbuat dari batu, berhala yang terbuat dari kayu, berhala yang terbuat dari perunggu, dari kuningan, dari emas dan sebagainya. Ya, innakum, kata Allah, sesungguhnya kalian, ini Allah tujukan kepada orang musyrik. Wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa saja yang kalian sembah selain Allah itu khosobun, ya, akan dijadikan kayu bakar, khosobu jahanam, ya, kayu bakar neraka jahanam, ya. Antum laha waridun, yang kalian pasti akan memasukinya, akan masuk ke dalamnya, ya. Jadi dimasukkan ke dalam neraka dengan cara apa? Dengan cara dibelenggu, dirantai, dengan cara dilemparkan, ya. Ada yang kenanya itu, ya, oleh panasnya api itu wajahnya dulu, ya, gitu. Bahkan ada yang kenanya itu keningnya dulu, ya. Jadi gosokan yang terbuat dari api dipanaskan di atas neraka jahanam, kalau sudah panas digosokkan ke keningnya, ya, digosokkan ke lambungnya, ya, digosokkan ke punggungnya. Siapa? Orang yang tidak berzakat,
orang yang tidak bersodakoh, orang yang tidak berinfak. Ya. Ada neraka khusus Bu, untuk orang yang tidak berzakat. Namanya neraka ladho. Ya, neraka ladho. Kalau dimasukkan ke sana, itu kulit kepalanya terkelupas. Ya. Kalau Abu Thalib dikasih sendal Bu, sepasang. Begitu dimasukkan ke dalam neraka dalam posisi berdiri, itu kepalanya, otaknya mendidih. Mendidih. Dan itu kata Rasul, siksaan yang paling ringan Bu. Ya, tidak ada manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman yang siksanya seringan Abu Thalib. Ya, dikasih sendal, nggak tahu sendal jepit atau apa Bu. Tapi sendalnya terbuat dari api. Ya, kalau dipakai, ya isi kepalanya mendidih Bu. Ya, itu surat Al-Anbiya 98 tadi Bu. Jadi yang akan dijadikan kayu bakar itu bukan hanya batu, tapi berhala yang disembah untuk menambah panasnya neraka, untuk menambah ya dahsyatnya siksa. Makanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya, dia menyebutkan, ya, wa anan naro la takunu alal asnam azaban wala ukubatan. Ya. Jadi bagi berhala, ya, neraka itu bukan siksaan, ya. Bukan siksaan, bukan hukuman. Karena maksudnya dibakar itu untuk menyiksa dan menghukum penyembahnya, sehingga panasnya makin lama, ya, nyalanya makin lama, panasnya makin kuat itu Bu. Li'anha lam tudznib, karena berhala itu nggak pernah berbuat dosa, ya. Dia disembah diam aja, nggak mau ngomong, ya. Kalau dia gerak mungkin digetok tuh yang nyembahnya tuh. Cuman dia nggak bisa apa-apa. Ya. Kehujanan, kepanasan di Borobudur tuh, ya, diam aja Bu. Iya. Itu kan di dalam itu ada berhala Bu. Kemudian ada lubang ya. Siapa yang nyampe itu katanya enteng jodoh, enteng rezeki. Tapi saya coba nggak nyampe Bu. Iya. Ya, jadi yang nyampe itu tangan panjang Bu. Ya. Orang yang tangannya panjang. Ternyata kesyirikan itu macam-macam juga. Ada yang seperti itu ya. Kalau ke tempat keramat kuburan, ya saya pernah ngambil itu Bu. Suruh ngambil bambu, diukur Bu. Ya diukur. Ya. Jadi kalau setelah nyampe ke makam keramat disimpan di atas kuburannya. Kemudian diukur lagi. Kalau lebih panjang berarti rezekinya dimudahkan, diluaskan. Tapi ternyata kalau pendek berarti rezekinya dikit Bu. Ya. Ya. Jadi kuburan tuh bisa ngasih rezeki ya Bu. Ya. Itu syirik Bu. Ya. Nah, jadi berhala itu nggak bakal disiksa, nggak bakal dihukum karena lam tuznib, tidak berbuat dosa. Walakin takunu azaban ala man, ya, abadaha. Tetapi berhala dibakar itu adalah sebagai azab untuk yang menyembahnya Bu. Ya, bukan untuk yang disembahnya. Ya. Dan kemudian awal syai'in bil hasrah, ya. Sebagai azab yang pertama yang bikin orang yang musyrik itu menyesal pertama kali. Ya. Penyesalan pertama yang tidak ada gunanya ketika berada di neraka adalah ketika yang disembahnya itu dibakar Bu. Ya. Dibakar, ya. Di dunia disembah-sembah, dipuja-puja, dikeramatkan, dianggap berkah, tapi ternyata ya, di neraka dihinakan, tak berdaya. Ya. Nyesalnya luar biasa, ya. Kenapa Tuhannya disembah Bu? Itu Tuhan selain Allah. Ya. Yang bisa jadi di dalamnya itu dihuni oleh setan. Karena ternyata daya tariknya luar biasa Bu. Itu ada di YouTube Bu. Ya. Tuhan Yesus kalau nggak salah tuh.
itu digotong oleh 4 orang, kemudian disimpan di atas, Bu. Tiba-tiba jatuh, Bu. Nah, Tuhan jatuh, Bu. Tadinya mau disembah, kemudian jatuh, ya. Harusnya kan ngapain disembah, Tuhan jatuh, ya. Dan tidak bisa kalau tidak dinaikin kembali oleh orang yang menggotongnya. Tapi tetap aja disembah, Bu. Makanya Allah bertanya kepada orang yang musyrik itu, yang menjadikan selain Allah sebagai saingan, tandingan, bandingkan dan Tuhan, afala ta'qilun, apa kamu tidak punya akal, kan gitu, ya. Jadi kalau menggunakan akalnya, masa Tuhan jatuh disembah, ya? Masa Tuhan tidak ngomong disembah? Masa Tuhan diam disembah, ya, Bu, ya? Bahkan waktu gempa bumi di mana, Bu? Di Jogja itu ada dewa, itu namanya dewa apa, Bu, yang merusak itu, ya, dewa Siwa, ya. Itu kepalanya putus, Bu. Dewa kepala putus. Padahal dewa Siwa itu diyakini sebagai dewa yang akan merusak alam, ya. Karena ada dewa Brahma, itu pencipta alam. Ada dewa Wisnu, ya, itu pemelihara alam. Ada dewa Siwa, perusak alam. Malah dirusak oleh alam. Oleh gempa bumi itu, Bu, patah kepalanya, Bu. Ya. Tapi tetap aja disembah, ya. Itu yang masang kepala ke lehernya siapa, Bu? Iya. Gitu. Kalau Dasamuka dalam cerita wayang, kalau dipenggal kepalanya nyambung lagi. Penggal kepalanya nyambung lagi. Ya. Sama dengan Menak Jinggo, ya, Bu, ya. Itu, ya. Kalahnya itu jempolnya dipukul, Bu, jempol kakinya digebuk baru mati, Bu. Kepalanya dipenggal nggak apa-apa, ya. Itu. Nah, Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar menjelaskan ada 5 sifat batu neraka, Bu, ya. Yang pertama apa? Cepat menyala, Bu, ya. Suratul iqad, ya. Kemudian yang kedua, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Makanya ulama, ya, menyebutkannya bau batu itu belerang. Ya. Ada yang mengatakan batu batra, ya. Ada yang mengatakan batu batre, ya. Yang jelas sejenis batu. Ya. Tapi batu ini katanya bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap. Natnu roh iha, ya. Natnu roh iha. Yang ketiga, mengeluarkan banyak asap, kasratul dukhon, ya. Makanya kalau kita baca surat Al-Waqiah, salah satu sifat neraka itu banyak mengeluarkan, ya, asap hitam pekat, Bu, ya. Yang kalau dia bernapas, baik ketika menarik atau menghirup ataupun mengeluarkan, itu menjerit, Bu. Jadi kesakitan, Bu, ya, kesakitan, ya. Asap biasa saja bisa bikin mati, ya, Bu. Ini asap hitam pekat, ya, mengepung itu. Jadi api ada asapnya, Bu, ya. Udah gitu sendiri lagi, Bu, ya. Ibu enak sendiri dalam suka, enak sendiri dalam duka, Bu. Senang tapi sendiri, Bu, ya. Ibu main bola itu nggak ada lawan, terus tiang golnya itu nggak ada kiper, masukin, ya, itu nggak enak teriaknya juga, Bu, ya. Tapi kalau ada lawan, kipernya ini pas masukin, sampai jungkir balik, Bu, ya. Ya, itu senang sendiri juga nggak enak, ya, Bu, ya. Senang sendiri, ya. Tawa sendiri enak buat tertawa sendiri. Apalagi di neraka, Bu, sedih sendiri, duka sendiri, ya, sengsara sendiri, menderita sendiri, ya. Ya. Iya, tapi kan tadi ada yang namanya sijin, Bu. Sijin itu sebuah tempat yang bernama penjara yang sangat sempit, ya. Tapi penuh dengan derita, penuh dengan duka cita, ya. Sakit yang luar biasa sampai tidak sabar, ya.
tidak tahan, ya, menahan siksanya sehingga minta kepada Allah supaya segera dibinasakan. Dikiranya cuma 1 kali, tapi tsumma la yamutu fiha wala yahya. Kalau sudah masuk neraka, apalagi neraka jahanam, apalagi ada penjara yang ada di lembah neraka jahanam, Bu, ya, yang sangat sempit, ya. Dia disiksanya berulang-ulang, mati dihidupkan, hidup dimatikan, mati dihidupkan. Ya. Sementara manusia normal itu mati 2 kali, hidup 2 kali, Bu. Mati sebelum ditempatkan di rahim dan mati setelah dihidupkan di dunia, cuma 2 kali. Setelah itu hidup terus, Bu. Tapi ada orang yang matinya berkali-kali. Ya. Di antaranya adalah orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam sebagai al-adzabul kubra, ya, azab yang paling besar, Bu. Ya. Ada mengeluarkan asap, kasratud dukhan. Yang keempat, Bu, menempel kuat di badan. Jadi lengket, Bu, lengket. Ya. Itu ada baju, ya, Bu, yang terbuat dari campuran plastik atau, Bu, ya. Itu kalau kebakar itu, Bu, ya, nempel, Bu. Jadi kan kalau yang lain kan pada rontok, ya, kalau udah terbakar, Bu, ya. Ya. Ibu pakai baju kertas, Bu. Rontok nggak, Bu? Tapi coba pakai baju karet, Bu. Ya. Ya. Ini sifat apa? Sifat batu neraka. Ya. Yaitu apa, Bu, tadi? Menempel, ya. Menempel. Menempel di badan. Ya. Ada yang nelpon jadi loncat, Bu. Jadi loncat. Ya. Yang keempat, Bu. Yang kelima, ya. Memiliki kekuatan panas yang sangat dahsyat. Ya, quwwatu hurriha. Ya. Itu kuat sekali panasnya, Bu. Ya. Panasnya kuat sekali. Makanya nama lain daripada neraka jahanam itu neraka sa'ir, Bu. Makin lama itu bukan makin redup, ya, makin terang. Makin lama itu bukan makin dingin, tapi makin panas. Tapi ada neraka yang sangat dingin, Bu. Lebih dingin daripada es, Bu. Nah, Ibu kalau mau milih neraka yang dingin itu neraka yang mana, Bu? Ternyata manusia itu jangankan dengan yang panas, dengan yang dingin juga nggak kuat. Jangankan dengan yang panas, jangankan dengan yang dingin, panas dingin aja nggak kuat. Ya, alias meriang itu, ya. Gitu. Nah, ini dalam kitab Al-Jannatun wan Nar katanya. Ada kitab judulnya Sorga dan Neraka, ya. Dan itu menukil penjelasan dari, ya, ulama yang bernama Ibnu Rajab, ya, dalam kitab At-Takhwif Minan Nar. Cara Allah menakut-nakuti hambanya dengan neraka, ya. Gitu. Makanya Rasul itu kalau membaca Al-Quran tentang azab, ya, terutama azab neraka, dia berhenti dulu, Bu. Dia berdoa, ya, kepada Allah agar dilindungi dari siksa neraka atau azab. Tapi ketika dia membaca melewati ayat nikmat, ya, di antaranya tentang surga, dia berhenti dulu. Kemudian berdoa kepada Allah agar, ya, dikasih surga. Allahumma inni as'aluka jannata, ya. Itu kalau ayatnya ayat surga, ayat nikmat. Tapi kalau ayatnya ayat azab, ayat neraka, ya, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya. Kalau kita kan baca Quran dalam sholat itu lempeng, ya. Udah lempeng ngebut lagi. Ya. Gitu. Para sahabat itu luar biasa, Bu. Ada yang berusaha untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam, dalam 1 rakaat. Ya. Kalau kita kan 11 rakaat, itu surat-surat pendek, gitu. Dia ingin khatam Al-Quran tuh 1 malam dalam 1 rakaat, tapi nggak bisa, Bu. Karena itu di luar kemampuan manusia. Ya, bahkan ketika Rasul mengatakan, ya, bahwa
Ya, jangankan kita, sahabat saja itu tidak kuat kalau satu malam itu khotam Al-Quran 10 juz, Bu. Ya. Ya. Kita mah jangankan 10 juz, 2 lembar aja udah tidur. Lama-lama ngantuk, Bu. Tidur. Ya. Gitu. Makanya Jumat dan malam Jumat itu kan ya, itu disunahkan membaca apa, Bu? Ayat apa? Surat Al-Kahfi ya. Itu membaca, Bu. Kenapa dibaca? Karena 110 ayat ya. Untuk dihafal tuh susah, Bu. Walaupun ada yang hafal tapi susah. Nah, tapi ada juga kalau misalnya kita nggak bisa baca 110 ayat, baca 10 ayat, tapi dihafal, Bu, bacanya. Ya, jadi kalau surat Al-Kahfi 110 ayat itu man qara'a. Tapi kalau yang 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir ya, itu man hafidho. Siapa yang menghafal ya 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi ya. Itu diantaranya akan dijaga dari yang namanya Dajjal. Akan diterangi dengan cahaya sejauh dia tinggal sampai ke mana, Bu? Sampai ke Ka'bah katanya cahayanya itu, atau dari Jumat ke Jumat ya. Lama banget, Bu, seminggu udah kasih cahaya oleh Allah ya. Cuman ada mengatakan terakhir bahwa hadisnya itu dhaif ya. Ya, tentang surat Kahfi itu hadisnya dhaif. Tapi ternyata setelah saya baca kembali bukan dhaif, Bu, mauquf. Mauquf itu ya adalah bukan sabda Nabi, tapi perkataan sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi kalau kita baca surat At-Taubah ayat 100, kita diperintahkan untuk mengikuti sahabat. Karena sahabat itu punya sifat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi kalau kita mengikuti sahabat, maka Allah akan ridho kepada kita. Ya. Di samping kita pun akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadisnya mauquf. Jadi itu bukan sabda Nabi tapi perkataan sahabat yang mulia yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Jadi baca ayat kursi ya. Baik satu surat ataupun 10 ayat, keutamaannya itu dapat cahaya dari Allah, kemudian dijaga dari Dajjal. Ya. Nggak tahu Dajjal itu sekarang sudah ada belum, Bu? Yang jelas Dajjal itu sifatnya 2, Bu. Ya. Dajjal itu. Yang pertama itu kadzab. Kadzab itu kerjanya bohong. Itu Dajjal. Ya. Ya. Jadi kalau kita bohong melulu itu anak buahnya, Bu. Atau cucunya Dajjal. Tapi kadzab itu sendiri adalah orang yang mengaku nabi. Ya. Siapa saja yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu namanya Dajjal. Tapi puncaknya Dajjal hidupnya cuma 10 hari. Dalam waktu 10 hari dakwahnya masif, Bu. Sistematik, Bu. Ya. Sampai kemudian banyak orang yang kufur kepada Allah. Makanya salah satu tanda kiamat itu ya kalau orang sudah tidak keluar dari mulutnya itu ucapan Allah. Ya, Allah. Jadi kalau mau ngomong Allah tuh berat, Bu. Kalau mau ngomong Allah tuh malu. Kalau mau ngomong Allah tuh takut. Makanya diganti dengan yang di atas. Ya. Jadi nanti kita tidak akan mendengar lagi kata Allah, Bu. Kata Allah. Ya. Ya. Gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi yang ada di atas. At-tahiyat li yang ada di atas. Semuanya ada di atas. Iya, warahmatullah awalnya diganti dengan yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi yang ada di atas. Iya nanti kalau itu salah satu tanda kiamat kubro ya. Tapi sekarang juga orang Islam ya itu banyak yang tidak mengatakan tidak berani, takut atau malu mengucapkan Allah. Bahkan tadi ada yang nanya, Bu,
Ada yang nanya, ya, ulama yang sering muncul di TV bahkan terkenal, ya, tapi mengatakan, ya, bahwa, ya, agama Islam itu, ya, itu bukan agama yang paling benar katanya. Ya, saya setuju, Bu, karena agama Islam itu bukan agama yang paling benar. Agama Islam itu satu-satunya agama yang benar. Beda, Bu, ya. Kalau yang paling benar berarti yang lainnya benar. Tapi satu-satunya agama yang benar, yang lain itu yang harus diyakini. Inna dina indallahil Islam. Orang yang menganut agama Islam itu pertama amalnya tidak diterima. Di akhirat masuk neraka, rugi, Bu. Amalnya tidak, ya, dinilai oleh Allah dan tidak dibalas oleh Allah. Ya, gitu. Tapi yang enggak enaknya, ya, bisa jadi, ya, yang benar itu aku atau kamu, gitu kan? Aku orang Islam, kamu bukan orang Islam. Itu ada embel-embelnya. Jadi bisa jadi yang benar itu aku atau kamu, gitu kan? Ya. Jadi tidak yakin, ya, bahwa jadi orang Islam itu, ya, bahwa Islam itu agama yang benar. Ya. Jadi ragu, ya, bisa jadi yang benar itu aku atau kamu. Yang salah itu aku atau kamu, ya. Itu lagi viral sekarang, Bu, ya. Gitu. Apalagi yang mengatakan, ya, dalam Al-Quran itu tidak ada dalil bahwa Allah itu ada. Coba cari dalilnya, ya, bahwa Allah itu ada. Berarti Allah itu ada atau tidak ada, Bu? Kata dia tidak ada. Kalau ada, mana dalilnya? Bingung ya, Bu, ya? Makanya jangan dengerin, biarin aja, Bu. Pusing. Karena otaknya sudah dicuci, Bu. Ya. Dicuci dengan jabatan, ya. Dicuci dengan kekayaan, ya. Dicuci dengan keterkenalan. Ingin terkenal, ingin jadi pejabat, dan ingin jadi orang kaya. Ya. Nah, Allah bikin supaya hambanya itu takut. Ya. Kalau kita mau takut kepada Allah, kuncinya apa, Bu? Ilmu, Bu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin luas ilmu kita, ilmu yang datang dari Allah, yang disampaikan kepada Rasul, ilmu Islam, masuk ke dalam hati, insya Allah kita akan takut kepada Allah. Kita tidak akan melalaikan ibadah, apalagi sampai meninggalkannya. Ya, kita tidak akan melakukan maksiat, apalagi sampai ngajak-ngajak sama orang. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Jadi neraka itu salah satu cara Allah untuk, ya, membikin hambanya itu takut, sehingga ibadahnya itu makin khusyuk. Ya. Adapun hakikat batu neraka tidak sama dengan batu dunia, Bu. Kecuali namanya saja, namanya batu, tapi kualitasnya lain, Bu. Seperti batu yang dibawa oleh burung ababil, ya, ya. Itu bisa rontok badan, Bu. Dari rambut, ya, ujung rambut sampai ujung kaki bisa rontok, Bu. Dan ternyata yang paling terakhir dibinasakan oleh Allah dengan batu sijil itu, yang dibawa oleh burung ababil itu adalah panglima perangnya, rajanya, yang bernama Abraha. Dan kisahnya diabadikan dalam surat apa, Bu? Surat Al-Fil. Itu berbicara tentang batu. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi nasibnya itu sama dengan umat Nabi Lut, Bu. Umat Nabi Lut juga sebelum ditenggelamkan ke dasar bumi yang paling dalam, itu dihujani batu. Batu yang terbuat dari tanah liat. Tapi membara, Bu. Panas membara. Dan kemudian ada namanya, Bu. Ada namanya. Ya, gitu. Jadi misalnya di batu itu ada namanya cucu, ya. Tapi tidak ada Ibu Ida, nggak bakal kenal. Jadi cuma satu rumah, Bu, yang tidak dihujani batu itu. Satu rumah yang tidak ditenggelamkan ke dalam dasar bumi. Rumahnya Nabi Lut, Bu. Selamat, Bu, cuma satu rumah, Bu. Itu dalam Al-Quran, jadi bukan dongeng, ya.
Ada dalam Al-Quran. Ya, cuman satu rumah. Ya, yang tidak kena ya hujan gunung meletus dan longsor. Nah, makanya batu itu namanya sama tapi beda, Bu. Ya, kualitasnya. Sesuai yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya laisa fid dunya mimma fil akhirah ilal asma. Ya. Tidaklah benda-benda yang ada di dunia ini ya, tersebut sama dengan benda-benda di akhirat, melainkan sama dalam penamaannya saja. Cuma namanya saja ya yang beda, ya. Yang sama, sedangkan kualitasnya beda. Ya. Seperti wanita di dunia dengan wanita di mana? Di sorga lain. Ya. Wanita di dunia itu kan melahirkan, menstruasi, ya Bu ya. Kalau pilek keluar ingus, ya Bu ya. Ya. Tapi di sana enggak, mutahharatun. Disucikan, Bu. Ya. Jadi Ibu kalau sudah masuk surga nanti enggak bakal melahirkan lagi, Bu. Enggak bakal datang bulan lagi, Bu. Bahkan enggak bakal tua lagi, muda terus, Bu. Umurnya 33 tahun. Nah, di sini ada enggak yang umur 33 tahun, Bu? Ya. Itu. Muda lagi, Bu. Ya. Jadi kalau laki-laki seperti Nabi Adam, kalau perempuan seperti siapa, Bu? Ya, seperti istrinya, Bu ya. Ya, jadi laki-lakinya cakep, tampan, ya. Nah, perempuannya cantik jelita. Ya. Gitu. Itu beda kualitasnya, Bu. Ya. Namanya sama wanita, sama istri. Kemudian batu neraka yang paling kecil adalah batu yang membara ya di bawah sandal Abu Thalib yang mampu mendidihkan otak kepalanya. Ya. Gitu. Ada yang tahu, Bu? Kaki Abu Thalib nomor berapa ukurannya? Nggak tahu. Tapi kalau di neraka kakinya gede, Bu. Kakinya gede. Ya, karena Allah mau menyiksa dengan azab yang besar. Semakin besar azabnya, maka badannya semakin besar. Ya. Ya. Jadi dikasih sandal dari api neraka. Itu yang paling itu. Dia mengatakan batu ya, batu dari neraka. Tapi ketika diinjak ya, ternyata otaknya mendidih. Ya. Padahal dia sangat sayang kepada Rasul, Bu. Ya, sangat cinta kepada Rasul, melebihi cintanya kepada anaknya. Dia selalu membela Rasul ketika mau diganggu oleh orang kafir. Cuman sayang ketika ditalkinin oleh Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia lebih memilih sahabatnya yang ada di sekelilingnya, Bu. Jadi gengsi, Bu, gengsi. Ya. Ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah agar aku bisa menjadi saksi atas engkau. Tapi dia lihat kiri kanan, malu ya, gengsi. Akhirnya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Ya. Ada enggak, Bu? Ya. Orang yang tidak mau ngaji karena malu, ada enggak, Bu? Ada, karena gengsi, ada, Bu. Ya, ada, karena gengsi, karena malu. Ya. Ya. Ke masjid juga ada, Bu. Jadi ada orang yang semakin kaya, semakin tinggi jabatannya, semakin jauh ke masjid, semakin jarang ke masjid. Ya. Itu yang namanya korun itu asalnya rajin ibadah, Bu. Ya, ketika miskin, Bu. Kemudian datang kepada Nabi Musa minta didoakan. Doa Nabi kan mustajab. Jadi orang kaya. Lupa bahwa dia jadi kaya itu bukan karena Allah, tapi karena ilmunya. Gitu. Akhirnya bukan hanya si korun saja, hartanya semuanya ditenggelamkan. Kenapa? Karena sombong. Karena sombong. Sombong itu pertama tidak ibadah, kemudian tidak berdoa, kemudian suka menghina orang, itu sombong. Ya. Ada orang yang menghina orang itu dengan hartanya, cuman pamer doang, diminta nggak ngasih, cuman nawarin doang, Bu makan Bu, ngasih maka enggak. Ya. Jadi kalau Islam itu, Bu, kalau makan nggak nawarin juga nggak apa-apa, langsung kasih aja, Bu. Ya.
Jadi kalau ada 2 orang, kemudian makanannya 1 bungkus dibagi 2, Bu. Ya. Kalau ada 3 orang, makanannya 1 bungkus bagi 3, Bu. Insya Allah, Bu. Ya. Makannya bakal nikmat walaupun gak kenyang, Bu. Ya. Betul kan? Ibu, enak-enak kenyang, enak nikmat, Bu. Coba, Bu. Ya. Kalau makan mau nikmat, pertama ketika sedang lapar baru nikmat. Yang kedua berbagi dengan yang lain. Berbagi dengan yang lain. Bayangkan ayam 1 dibagi 3, Bu. Kenyang gak tuh, Bu? Ya. Tapi nikmat insya Allah. Nah ini ada, ya, apa, Bu? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna adna ahli nar azaban yanta'ilu bina'lain min nar, ya, yagli dimaguhu min hararati na'laihi. Sesungguhnya azab yang paling ringan, ya, untuk penghuni neraka adalah dikasih sandal sepasang, tapi sandalnya dari api, ya. Kemudian ketika dipakai otaknya mendidih. Karena apa? Karena panasnya sandal itu, ya. Jadi Allah bisa nggak bikin sandal dari api? Ya. Dalam Al-Quran itu ada sandal, ada bukan sandal ya. Dalam Al-Quran itu ada kasur dari api, Bu. Ada selimut dari api, ada tutup wajah dari api. Tutup wajah itu apa, Bu? Ya. Cadar, masker, ya. Coba, Bu. Baju dari api, selimut dari api, tempat tidur dari api, kemudian maskernya juga dari api. Minumannya panas banget, makanannya sakit banget. Kalau ditelan, nusuk-nusuk tenggorokan. Kira-kira betah berapa hari di surga, Bu? Di neraka, Bu? Betah 1 hari nggak, Bu? Nggak bakal betah. Beda dengan di surga, jangankan sehari, berhari-hari aja betah, Bu, ya. Gitu. Nah ini, Bu, hadisnya riwayat Muslim. Sementara ada batu yang dilemparkan dari atas neraka baru sampai ke dasarnya selama 70 tahun. Dan ketika sampai di dasar suaranya menggelegar, ya, dari neraka sampai ke tempat Rasulullah duduk dan para sahabat. Berapa kilo, Bu, dari neraka ke tempat Rasul duduk, Bu? Kira-kira gedenya batu segede apa, Bu? Ya jauh banget, ya. Itu letusan Gunung Krakatau, Bu, ya. Tahun berapa, Bu? Itu terdengar sampai Australia, Bu. Saking apanya, Bu? Saking kerasnya. Ini bukan Gunung Krakatau, batu, ya, yang dilemparkan dari atas neraka sampai ke dasarnya, waktunya 70 tahun dan suaranya keras banget sampai dari neraka ke tempat Rasulullah duduk dan para sahabat terdengar, ya. Itu besarnya batu, tapi nyampainya 70 tahun, Bu, ya. Bagaimana kalau manusia yang dilemparkan, Bu? Ya. Kira-kira berapa tahun tuh nyampainya, Bu? Ya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu id sami'a wajibah. Ketika kami bersama Rasul, tiba-tiba, ya, mendengar suara gemuruh, ya, suara keras menggelegar. Faqala, kemudian Rasul bertanya, hal tadruna ma hadza? Kalian tahu apa itu? Suara apa itu? Ya. Kemudian, ya, qulna, ya, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Rasulullah, hadza hajarun. Ini adalah sebuah batu, rumia bihi finar, yang dilemparkan ke dalam neraka. Mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun. 70 tahun yang lalu dilemparkan, sekarang baru nyampe. Ya. Ini menunjukkan apa, Bu? Dalamnya neraka. Dalamnya neraka. Ya. Ibu kalau jalan-jalan ke tadi Gunung Tangkuban Perahu, kita berdiri, ya, di pinggir apa namanya tuh? Pinggir kebun dan ya.
yang ada di ke bawahnya kawah itu. Ngelihat ke bawah nggak kelihatan, Bu. Saking dalamnya, Bu. Ya. Itu Gunung Tangkuban Perahu yang sudah meletus, kita berdiri, ya itu mencium bau yang sangat menyengat. Tapi ketika melihat ke bawah, dalamnya tuh ngeri, Bu, ngeri banget, ya. Gitu. Ini neraka, Bu. Batu yang paling gede menghasilkan suara yang menggelegar. Setelah 70 tahun dilemparkan dari atas neraka, itu baru nyampe. Ya. Fahuwa yahwi finar. Ya. Dan itu adalah batu yang jatuh ke dalam neraka al-an sekarang hatan taha ila qa'riha fasami'tum wajbataha. Ya. Itu baru nyampe katanya. Ya, sekarang ya kemana, ke dasar nerakanya, dan kemudian kita sama-sama mendengar suaranya yang menggelegar. Ya, gitu. Itulah enaknya hidup di zaman Rasul. Ya, gitu. Jadi sahabat itu kenapa semangat ibadahnya, serius amal solehnya, karena bersama Rasul yang sering mendapatkan wahyu. Ya. Makanya untuk mereka tuh tuba, ya, tuba tuh beruntung, bahagia, ya. Tapi kalau untuk kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah ngobrol dengan Rasul, tidak sejaman dengan Rasul, tidak menyaksikan bagaimana Rasul mendapatkan wahyu, tapi masih beriman kepada beliau. Kata Rasul, tuba, summa tuba, summa tuba. Ya. Alangkah beruntungnya, alangkah beruntungnya, alangkah beruntungnya orang yang beriman kepadaku sementara dia tidak melihat aku. Ya, kita tidak melihat Rasul, ya. Kalau para sahabat melihat Rasul enggak? Wajar kalau beriman. Makanya kalau melihat Rasul tidak beriman kurang ajar, Bu. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab kurang ajar. Ya. Nah, tapi ada yang lebih luar biasa. Siapa? Umat yang setelah beliau wafat tidak melihat Rasul tapi tetap beriman. Makanya tuba sampai 3 kali, Bu. Ya. Alangkah beruntungnya, alangkah beruntungnya, alangkah beruntungnya liman, ya, aman nabi walam yaroni. Bagi siapa saja yang tidak melihat aku, ya, beriman kepada aku sementara dia tidak melihat aku. Ya. Nah, ini sampai di sini dulu ya, Bu, ya. Kita lanjutkan nanti pekan kelima. Diingatkan ya, pekan kelima. Setiap pekan kelima kita tematik. 1-3 tafsir, 4 Riyadhus Shalihin, 5 tematik. Ya. Silakan, Bu, ada yang tanyakan sampai sini?